Sekarang saya berada di Gereja Santa Perawan Maria Tanpa Noda di Takamatsu, Osaka, Jepang. Apa hal pertama yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar tentang Jepang? Agama Shinto atau yang lainnya? Ya, Jepang kaya sekali akan tempat wisata, budaya, dan tradisi. Nah, hari ini kita akan menjelajahi sebuah karya seni rohani yang luar biasa di Katedral Saint Mary's, Takamatsu, Osaka, Jepang. Ini adalah sebuah gereja yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam komunitas Katolik di Jepang, yaitu Katedral Takamatsu yang secara resmi bernama Katedral Santa Maria di Kandung Tanpa Noda, atau juga dikenal sebagai Gereja Sakuramachi yang terletak di Takamatsu, Osaka, Jepang. Sejak awal berdirinya, Katedral Santa Maria di Kandung Tanpa Noda adalah pusat spiritual bagi umat Katolik di Keuskupan Takamatsu. Pada tahun 2023, Keuskupan Takamatsu digabungkan dengan Keuskupan Agung Osaka, membentuk Keuskupan Agung Osaka Takamatsu. Katedral ini kini berperan sebagai konkatedral bagi Keuskupan Agung Osaka Takamatsu. Sebelumnya, gereja ini berfungsi sebagai pusat kedudukan dan tahta bagi uskup Keuskupan Takamatsu. Sebagai konkatedral, Katedral Santa Maria di Kandung Tanpa Noda tetap menjadi pusat penting bagi komunitas Katolik di wilayah tersebut, menawarkan layanan rohani dan menjadi saksi sejarah perkembangan gereja Katolik di Jepang. Dalam perubahan besar ini, Katedral Santa Maria di Kandung Tanpa Noda diberikan status sebagai konkatedral, berbagi peran dengan katedral utama di Osaka. Ini adalah langkah penting untuk memastikan pelayanan rohani terjangkau seluruh umat di wilayah yang begitu luas. Konkatedral atau ko-katedral adalah gereja yang memiliki status khusus sebagai gereja katedral kedua dalam sebuah keuskupan atau keuskupan agung. Gereja ini memiliki fungsi yang sama dengan katedral utama, yakni sebagai tempat kedudukan uskup dan pusat liturgi keuskupan, tetapi berbagi status dengan katedral lain. Status konkatedral biasanya diberikan karena beberapa alasan, seperti karena alasan historis, di mana dua gereja memiliki peran penting dalam sejarah keuskupan, atau karena keuskupan yang bergabung, yaitu jika dua keuskupan digabungkan, katedral dari keuskupan lama sering menjadi konkatedral. Atau juga karena kebutuhan geografis, yaitu jika keuskupan mencakup wilayah yang luas, konkatedral dapat melayani umat di wilayah tertentu. Misalnya dalam konteks Keuskupan Agung Osaka Takamatsu, Gereja Katedral Santa Maria di Kandung Tanpa Noda di Takamatsu menjadi konkatedral setelah Keuskupan Takamatsu digabung dengan Keuskupan Agung Osaka. Dengan demikian, Takamatsu tetap memiliki gereja penting untuk melayani umat di daerahnya, meskipun katedral utama berada di Osaka. Di sini umat dapat mengikuti misa dalam berbagai bahasa, termasuk Jepang, Inggris, Vietnam, dan Korea. Ini menandakan keberagaman komunitas Katolik di Jepang. Gereja ini adalah saksi sejarah perjalanan gereja Katolik di Jepang. Katedral Santa Maria di Kandung Tanpa Noda atau Gereja Sakuramachi ini memiliki luas bangunan seluas 2.480 meter persegi dan total luas lantai 3.700 meter persegi. Katedral Saint Mary's di Takamatsu, Osaka didirikan pada tahun 1930-an. Gereja Saint Mary's memiliki sejarah panjang sebagai
pusat komunitas Katolik di Prefektur Kagawa. Gereja ini menjadi katedral keuskupan Takamatsu sejak keuskupan tersebut dibentuk pada tahun 1963 sebelum akhirnya menjadi konkatedral setelah penggabungan dengan Keuskupan Agung Osaka pada tahun 2023. Katedral Saint Mary's ini meskipun tidak secara langsung terkait dengan kehidupan Beato Takayama, gereja ini menjadi bagian dari jaringan gereja-gereja di Jepang yang menghormati warisan iman para martir dan misionaris Katolik. Gereja ini sering menjadi tempat perayaan khusus untuk mengenang para martir Jepang yang mempertahankan imannya di tengah penganiayaan. Di halaman gereja ini juga terdapat patung penampakan Bunda Maria di Fatima. Patung ini menggambarkan Bunda Maria mengenakan jubah panjang dengan postur berdiri yang menampakkan diri kepada 3 anak gembala, Lucia, Francisco, dan Jacinta, yang sedang berlutut dalam sikap doa bersama domba-domba mereka di Fatima, Portugal. Ini merupakan representasi dari penampakan Bunda Maria di Fatima. Patung domba melambangkan kesederhanaan dan kedamaian para gembala. Penampakan ini mengingatkan umat akan pesan penting Bunda Maria tentang pertobatan, doa, dan perdamaian dunia. Di depan Katedral Saint Mary's Takamatsu, Osaka, Jepang, terdapat patung yang menjadi daya tarik rohani dan historis, yaitu patung Beato Justo Takayama Ukon, samurai yang setia pada salib. Patung Beato Justo Takayama Ukon ini menggambarkan sosok seorang samurai Jepang yang menjadi martir dengan keberanian dan keteguhan iman. Ia dihormati sebagai simbol keberanian, keteguhan hati, kesetiaan kepada Kristus di tengah tantangan hidup. Ia menolak meninggalkan agama Katolik meskipun menghadapi penganiayaan berat pada masa pelarangan Kristen di Jepang. Selain itu, di halaman depan Katedral Saint Mary's Takamatsu, Osaka, Jepang, kita juga dapat menemukan patung Santa Grazia Yukawa atau Yukawa Gracia. Ia adalah seorang bangsawan Jepang yang menjadi Katolik pada masa awal masuknya agama Kristen ke Jepang. Santa Grazia dikenal karena kesetiaan imannya di tengah tekanan berat pada masa penganiayaan terhadap umat Katolik di Jepang. Patung ini menggambarkan sosoknya dengan rosario di tangan, simbol keteguhan doa, dan sebuah buku yang melambangkan ajaran iman. Patung Beato Justo Takayama Ukon dan patung Santa Grazia Yukawa ini tidak hanya memperkaya spiritualitas umat, tetapi juga menjadi pengingat akan warisan iman Katolik yang kuat di Jepang, khususnya di Katedral Saint Mary's Takamatsu, Osaka, Jepang. Tepat di depan fasad gereja ini berdiri megah sebuah patung Bunda Maria yang menjadi simbol Bunda Maria sebagai pelindung dan simbol kasih, serta pengantara doa umat kepada Yesus. Patung ini menggambarkan Bunda Maria berdiri anggun di atas awan, sebuah lambang kemuliaannya sebagai Ratu Surga. Patung ini berdiri di atas awan, dikelilingi latar belakang berwarna biru dengan motif bintang-bintang yang melambangkan Maria sebagai Ratu Surga. Latar belakang berwarna biru cerah dengan hiasan motif bintang-bintang memperkuat makna ini, melambangkan Maria sebagai bintang penuntun yang menerangi jalan iman umat manusia menuju Kristus. Warna biru sendiri adalah warna yang identik dengan Maria, melambangkan kemurnian, kesetiaan, dan perlindungan ilahi. Sosok Maria yang digambarkan dengan penuh kelembutan dan kedamaian ini mengundang setiap orang yang datang untuk merenung, berdoa, dan merasakan kehadiran kasih Allah
melalui bundanya yang penuh rahmat. Patung Bunda Maria di depannya seakan menyambut setiap peziarah dan umat yang datang. Hal yang paling mencolok dari katedral ini adalah ikon Bunda Maria berkimono, yang merupakan wujud nyata dari inkulturasi, proses di mana iman Katolik diungkapkan melalui elemen budaya lokal. Kita dapat melihat ini adalah altarnya, altar di Gereja Santa Perawan Maria tanpa noda Jepang. Altarnya ini, dan di belakangnya ada gambar Bunda Maria yang sedang menggendong Yesus putranya. Ketika kita memasuki katedral Saint Mary's Takamatsu, Osaka, Jepang ini, kita dapat melihat tepat di belakang altar utama ada sebuah lukisan besar yang menggambarkan Bunda Maria berbalut tradisi Jepang. Madonna dan anak yang sangat khas dengan martir Justo Takayama Ukon dan Gracia, karya pelukis Jepang Taito Dohon Inso. Lukisan ini terinspirasi dari seni tradisional Jepang seperti Nihonga atau lukisan Jepang klasik dengan latar emas yang mengingatkan pada gulungan lukisan kuno atau kakejiku. Bunda Maria duduk dengan penuh kelembutan di atas awan putih yang melambangkan kemurnian dan kedekatannya dengan surga. Di pelukannya tampak bayi Yesus yang juga digambarkan dengan penuh kasih, menghadirkan gambaran universal tentang keibuan dan cinta ilahi. Di sisi kanan dan kiri Bunda Maria ada sosok wanita dan pria berpakaian tradisional Jepang yang menyerupai hakama atau kimono dengan pola yang lebih lembut dan membawa bunga sebagai lambang kelembutan dan penghormatan. Mereka melambangkan umat beriman Jepang yang setia atau bahkan para martir Katolik Jepang yang mempertahankan iman mereka di masa penganiayaan. Di antara mereka, dua malaikat kecil tampak bermain, menghadirkan nuansa keceriaan dan kesucian. Latar belakang emas yang berkilau mengingatkan kita pada seni tradisional Jepang seperti ryobu atau pembatas ruangan berlukis emas. Emas melambangkan cahaya ilahi, keabadian dan kemuliaan Tuhan. Lebih dari sekedar karya seni, gambar ini adalah wujud nyata dari inkulturasi iman Katolik di Jepang. Gereja tidak hanya hadir di negeri ini sebagai warisan misionaris, tetapi juga berakar dalam budaya lokal, menghormati tradisi, seni dan sejarahnya. Di tengah modernitas kota Takamatsu, ikon ini menjadi pengingat bahwa iman Katolik mampu menyatu dengan berbagai budaya tanpa kehilangan esensi kebenarannya. Bunda Maria, Ibu segala bangsa, hadir dengan wajah yang akrab bagi umat di Jepang, membimbing mereka untuk lebih dekat kepada Kristus. Di samping pintu kanan gereja terdapat lonceng yang berfungsi sebagai panggilan bagi umat untuk berkumpul dan berdoa. Lonceng ini memiliki fungsi praktis dalam perayaan liturgi, yaitu untuk menandai dimulainya suatu peristiwa penting atau menunjukkan bagian penting dari perayaan liturgi atau ibadat. Di dalam gereja Saint Mary's Takamatsu, Osaka, Jepang, terdapat sebuah relikwi yang sangat berarti bagi umat Katolik, khususnya bagi mereka yang menghormati kisah perjalanan hidup dan pengabdian Beato Justo Takayama Ukon.
Sekarang saya berada di Gereja Santa Perawan Maria Tanpa Noda. Ini adalah relikwi Beati Justi Takayama Ukon yang disimpan di gereja ini. Relikwi ini merupakan tanda kehadiran seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah gereja Katolik di Jepang. Ia seorang samurai yang dengan berani memilih iman Katolik meskipun menghadapi tekanan besar dari pihak penguasa pada zaman itu. Ia lahir pada tahun 1552 di Jepang. Takayama Ukon adalah seorang samurai yang bukan hanya menguasai seni bela diri, tetapi juga menjadi pejuang sejati bagi imannya. Ia dibaptis sebagai Kristiani di usia muda, dan sejak itu imannya kepada Kristus menjadi landasan hidupnya. Namun hidupnya penuh tantangan. Pada akhir abad ke-16, kekristenan dilarang di Jepang. Banyak orang Kristen dipaksa untuk meninggalkan iman mereka atau menghadapi kematian. Takayama Ukon yang saat itu adalah seorang daimyo atau tuan tanah, memilih untuk melepaskan gelar, kekayaan, dan kekuasaannya demi setia pada Kristus. Ia kehilangan semua yang dimilikinya, tetapi tidak pernah goyah. Sebuah plakat bertuliskan Beati Justi Takayama Ukon diletakkan tepat di depan relikwi ini sebagai penghormatan kepada tokoh besar tersebut. Tulisan ini berarti Beato Takayama Ukon yang berbahagia, mengingatkan kita akan kesetiaan dan pengorbanan beliau dalam hidupnya untuk iman Katolik. Beato Justo Takayama Ukon dibeatifikasi pada tanggal 7 Februari 2017 di Osaka Jo Hall, Osaka, Jepang, dan diakui secara resmi sebagai beato dalam gereja Katolik. Upacara beatifikasi ini dipimpin oleh Kardinal Angelo Amato, prefek Kongregrasi Penggelaran Kudus saat itu yang mewakili Paus Fransiskus. Kita akan bertanya, apakah beatifikasi bukannya dilakukan oleh Bapak Paus? Memang ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan kanonisasi dan beatifikasi. Kanonisasi selalu dilakukan langsung oleh Paus, biasanya dalam misa kudus di Vatikan, karena kanonisasi menyatakan seseorang sebagai santo atau santa bagi seluruh gereja universal. Sedangkan beatifikasi, meskipun disetujui oleh Paus, biasanya dilaksanakan oleh perwakilan Paus, seperti seorang kardinal atau pejabat tinggi Vatikan, khususnya prefek Kongregrasi Penggelaran Kudus. Jadi, meskipun bukan Paus yang memimpin langsung, beatifikasi Takayama Ukon tetap sah karena dilakukan atas mandat resmi dari Paus Fransiskus. Gereja ini memiliki kapel khusus yang didedikasikan untuk Beato Justo Takayama Ukon. Di gereja ini juga terdapat organ pipa besar yang terletak di lantai 2, dibuat oleh perusahaan Belanda dan menghasilkan nada indah dari 2.400 pipanya. Kaca patri di gereja ini dirancang oleh dua seniman besar, yaitu Giovanni M. Marioni dan Hasebe Sansai, yang masing-masing membawa pendekatan artistik yang berbeda namun saling melengkapi, menciptakan karya yang unik dan kaya akan makna rohani. Giovanni Marioni adalah seniman kaca patri asal Italia yang terkenal dengan karya-karya artistik yang memadukan elemen-elemen tradisional Eropa dengan narasi rohani Kristiani. Hasebe Sansai adalah seorang seniman kaca patri asal Jepang
Ia memberikan kontribusi penting dengan mendesain sejumlah panel kaca patri yang lebih dipenuhi oleh estetika dan tradisi Jepang. Karya Hasebe Sansai menggabungkan elemen-elemen budaya Jepang yang khas dengan pengaruh seni Jepang yang terperinci dan halus, memberikan sentuhan yang sangat unik di dalam gereja ini. Katedral Saint Mary's Takamatsu, Osaka ini adalah saksi bisu dari sejarah panjang gereja Katolik di Jepang yang menghadapi tantangan luar biasa dalam mempertahankan iman mereka. Sebagai konkatedral Keuskupan Agung Osaka Takamatsu, gereja ini bukan hanya sekedar tempat ibadat, tetapi juga sebuah simbol pertemuan antara sejarah, seni, dan iman yang hidup. Semoga kunjungan ke Katedral Saint Mary's Takamatsu Osaka, Jepang ini dapat memperkaya pengalaman spiritual, memberi inspirasi bagi kita semua untuk terus melangkah maju dalam iman yang kokoh. Amin. Thank you, Sister Fede. Sister Fede from Indonesia. Sister Fede, it means faith, but Italian name. Sister Fede, Spanish. Sister Fides, Latin. Italian, Sister Fede, from the Divine Master. Sister disciple of the Divine Master. We don't have Indonesia, Philippines, India, Korea, Taiwan, Japan, Italy, Portugal, Spain. How old are you now? How old are you? 80. 80. Over 80. Thank you. Now, our congregation, no vocation, only one aspirant. And all become elderly, old. Okay, ありがとうございます。ありがとうございました。We hope new young sister enter. Okay. Thank you.